Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi dalam pengajaran sensor-sensor pada kendaraan roda 4, yaitu kendaraan yang berbasis EV. Baik, untuk pertama kita akan melihat dulu bahwasanya nanti ada beberapa hal yang akan dibicarakan, yaitu apakah EV itu, terus macam-macam EV, perbedaan antara EV dan sistem EV dengan karburator, ya, komponen-komponen sistem EV, terus bagaimana cara mendiagnosis EV, ya. Baik, yang akan kita tajamkan dalam pertemuan ini adalah tentang sensor-sensor yang ada di mobil, ya. Jadi komponen-komponen EV dan fungsinya. Nanti ada beberapa yang akan kita bahas, di antaranya nanti tentang pressure sensor, ISC, throttle sensor, injector, cam angel sensor, speed sensor, temperature sensor, knocking sensor, crank angel sensor, dan di pompa bensin. Ya, jadi inilah yang akan kita bahas ke depan dalam pertemuan ini, ya. Kita coba ke sensor-sensor, ya. Sensor satu ini ada pressure sensor dengan kode diagnosis P0105-31. Ya, di sini ada tergambar di layar ada intake manifold dan pressure sensor. Nah, biasanya di sini yang akan kita cari adalah kalau kita melihat diagram bahwa tegangan akan berbanding lurus dengan tekanan, ya. Jadi di sini intake manifold adalah untuk menyensor seberapa besar udara yang sudah masuk di dalam manifold ini. Kemudian dia akan memberikan masukan kepada ECU, berapa besar tegangan yang harus dimasukkan kepada sensor atau diberikan. Sehingga ini akan berhubungan dengan berapa besar bahan bakar yang akan disemprotkan melalui injektor. Jadi kalau kita lihat rangkaiannya adalah di sini ada pressure sensor, ada engine ECU, ya. Jadi maksimal untuk tegangan yang ada di sensor ini adalah 5 volt. Di sini ada rangkaian, ya, dua rangkaian. Satu nanti masuk sebagai FIM, sebagai sensor menuju ke engine ECU. Satu lagi adalah pemberian umpan, yaitu bersifat tegangan. Sehingga kalau dia menghasilkan tegangan sebesar 5 volt, akan dikombine di engine ECU, apakah ini sebagai default atau hanya sebagai campuran dalam mengeksekusi besarnya bahan bakar yang akan disuplai melalui injektor. Ya, di sini ada VC, ada PIM. Ya, PIM di sini kisaran antara 2,2 sampai 3,6 volt. Jadi tegangan yang diberikan maksimal adalah 5 volt. Kemudian akan di feedback atau dikembalikan lagi kira-kira dari PIM itu sebesar 2,2 sampai 3,6 volt, ya. Kemudian di tegangan yang keduanya nanti dianggap sebagai grounded atau dinolkan. Ya, ini jadi sekilas ketika kita belajar tentang pressure sensor, tidak hanya melihat di dalam lembaran komputer atau di layar komputer, tetapi baiknya kita tahu bahwasanya apa yang ada di dalam sensor tersebut. Harusnya kita tahu, sehingga nanti dalam mengambil keputusan atau memperbaiki, kita harus mengukur dulu sesuai dengan handbook yang ada atau manual handbooknya dibuka dengan versi atau mobil-mobil yang tertentu, sehingga nanti hasilnya juga akan berbeda, ya. Jadi nanti di sini adalah fungsinya adalah jumlah udara yang masuk ke ruang bakar sebagai penentu jumlah injeksi bahan bakar. Tetapi jumlah ini bukan berarti untuk jumlah kuantitas, tetapi lebih ke arah kalau PIM berarti kan intake manifold,
Berarti yang diukur adalah tekanan. Ya, berapa besar tekanan nanti diubah, nanti di combine di dalam engine ECU, ya, diterjemahkan. Nah ini kemudian berapa besar nanti pengapian yang akan disuplai juga. Nah ini. Kemudian selanjutnya di WTS atau Water Temperature Sensor dengan kode diagnosis P0115 atau 42. Nah, di dalam water temp sensor ini itu ada termistor. Termistor ini bekerja berdasarkan dengan temperatur atau suhu. Berapa kapasitas untuk membuka dan menutup nanti berhubungan dengan pendinginan ya, di dalam ruang jaket atau di dalam engine. Jadi nanti di sini ada water temperature sensor. Berarti ini ada air ya. Nah, berapa besar nanti dia akan membuka atau air akan mengalir ke dalam radiator. Biasanya untuk di manual adalah termostat akan membuka pada temperatur mulai 89 derajat Celcius, temperatur air pendingin, sehingga nanti akan diubah ke dalam sensor. Termistor memberikan masukan kepada engine. Ketika mesin dingin, maka asupan bahan bakar banyak atau gemuk. Nah, ketika sudah mulai termistor atau termostat membuka, berarti ini dianggap bahwasanya mesin sudah mulai panas atau warming sudah berakhir. Sehingga nanti bahan bakar akan disuplai sesuai dengan idle saja. Jadi ini fungsi dari water temp sensor adalah memberikan signal kepada ECU agar injektor menyuplai bahan bakar yang banyak atau gemuk. Walaupun pada saat itu tidak ada gerakan pada pedal gas istilahnya. Jadi tetap pada TPS tidak akan berlaku, ya, tetap berlakunya pada water temp sensor. Nah, ketika sudah mulai air pendingin sudah mengalir atau termostat membuka, maka termistor ini memberikan signal kepada ECU ya, agar ECU memberikan perintah kepada injektor untuk mengurangi asupan bahan bakar atau sesuai dengan idle saja. Selanjutnya adalah ke TPS ya, Throttle Position Sensor. Nah, dalam kode diagnosis P0120 di sini dijelaskan bahwasanya Total Position Sensor bekerja dengan sistem bagaimana nanti sebuah aliran ya, aliran udara ya, akan bergerak melalui Total Position Sensor sehingga nanti di dalam TPS ini dihitung sudut membuka menutup dari throttle. Kemudian diterjemahkan di dalam bahasa engine ECU-nya ada visi. Nah, berapa? Kalau dilihat yang di sini adalah bahwa ternyata di dalamnya ada sebuah semacam lilitan atau rangkaian-rangkaian yang dalam sensor ini ada R yang diperkecil, ada R yang diperbesar. Sehingga aliran udara ini nanti dianggap pergeserannya adalah membuka sudut dari throttle. Ketika udara masuk melalui throttle akan diberikan signal kepada engine ECU bahwasanya throttle sudah membuka sekian, apakah nanti sebagai default atau masih harus diproses di engine ECU untuk memberikan asupan bahan bakar yang lebih kepada injektor ya. Tuh. Kemudian kita melangkah lagi ke knock sensor atau dengan kode diagnosis P0325 ya. Nah, dari blok mesin ini kita pasang sebuah knock sensor jadi. Knock itu berarti nanti istilahnya pukulan atau tendangan ya. Gerakan-gerakan dari poros engkol akan di sensor,
kemudian akan diberikan signalnya kepada ECU. Nah, tujuannya adalah untuk ground, istilahnya grounded-nya ya. Signal sensor yang dikirimkan berupa signal ke dalam ECU. Nah, ini untuk menyelaraskan gerakan atau masukan bahan bakar. Apakah melakukan sesuai dengan perintah-perintah TPS atau WTS atau sensor-sensor lain atau memang dengan kebutuhan khusus. Diambil contoh ketika mobil naik itu tidak berdasarkan kepada sensor-sensor yang ada di knock sensor atau TPS, tetapi lebih cenderung dia ke arah gravitasi ya. Ketika kita menginjal pedal gas, tetap dalam keadaan naik, walaupun dengan gigi atau transmisi berapapun, ketika dia sudah naik, pasti RPM tidak akan berubah banyak, karena dengan adanya perubahan RPM yang berlaku, berarti tidak berfungsinya sensor-sensor. Kenapa? Karena ketika kita perjalanan naik, otomatis kecepatan akan berkurang. Nah, inilah maka kegunaan sensor itu akan mengakibatkan dari membukanya sudut TPS ya. Jadi tidak berlaku walaupun kita menginjak pedal gas dengan throttle membuka penuh, akan tetapi tetap RPM akan tidak lebih dari 2000 RPM. Nah, inilah bahwa menunjukkan bahwa sensor-sensor yang berlaku, knock sensor atau gravity, ini akan berlaku ketika ada pergerakan kendaraan naik. Baik, kita lanjutkan ke sensor berikutnya, yaitu yang berhubungan dengan crank angle sensor atau cam angle sensor. Nah, inilah yang akan membentuk ya bagaimana posisi crank, istilahnya di sini sudut yang dibentuk ya ketika cam-camnya bergerak, apakah nanti penghitungannya pakai N2 atau N2 plus, N2 min, atau N1 plus, N1 min. Artinya sudut-sudut yang dibentuk dari cam itu berapa nanti ya. Kita bisa diterjemahkan dalam sensor. Jadi ini adalah bagan-bagan yang menunjukkan bahwa ada pergerakan cam di dalam, kemudian kita sensor. Nah, dalam bahasa tulisannya ya, kita bisa mengetahui bahwa sudut-sudut yang dibentuk adalah berupa sensor-sensor, ya, baik di sini adalah N1 atau N2. Berapa nanti ya? Jadi fungsinya untuk mendeteksi putaran mesin dan mengidentifikasi silinder, menyensor sudut crankshaft poros engkol. Jadi ini adalah menyensor adalah sudut crankshaftnya. Tapi kalau tadi adalah gerakan dari poros engkol. Kalau ini adalah sudut yang dibentuknya berapa. Nah, ini akan membantu dalam tadi ketika gerakan itu naik atau turun. Nah, maka yang berlaku ini crank angle sensor dengan crankshaft sensor. Ya. Baik, kemudian cara kerja kontrol loop ECU bila terjadi knocking atau ngelitik pada mesin. Nah, jadi terjadi knocking atau ketika kita misal contoh ya atau kendaraan naik ya. Di sini ada misal oper paselang telat. Nah, terjadi knocking pada ruang bakar atau mungkin ledakan-ledakan ya. Sehingga nanti kerja mesin agak terganggu. Nah, di sini ignition timing akan dimundurkan. Ya. Nah, ini terjadi istilahnya menggelitik ya. Kalau kita dengar di suara di luar menggelitik, tetapi kenyataan di dalam mesinnya itu terjadi pelambatan ya dalam pengapian sehingga timbul suara menggelitik. Nah, kemudian setelah diundurkan karena terjadi tadi overlap, maka setelah direndahkan putarannya kemudian diselaraskan dengan transmisinya, maka knocking hilang karena beban dari kerja mesin terhadap beban kerja di roda seimbang.
sehingga knocking hilang. Kemudian diputar kembali, ignition timing dimajukan kembali. Nah, ini terjadi knocking lagi. Nah, ini putaran-putaran bagaimana cara menghilangkan knocking tetap akan berdampak pada bagaimana situasi dari para driver mengendarai kendaraannya. Ini adalah keahlian ya. Cara menghilangkan sebenarnya keahlian, tetapi dalam kerja di mesinnya prosesnya adalah 4 ini. Kemudian di crank angle sensor dan cam angle sensor ya. Tadi sudah dibahas, ada beberapa yang perlu dimaknai ya. Di N1, N2 ya. Ini adalah proses dari bagaimana cam angle sensor bekerja. Kemudian ditarik kembali. Bahwasanya ada aktuator di sini ya. Nanti kita aktuator berarti ke injektor. Injektor. Ya, kita akan bahas terakhir di sini ya. Di injektor tetap kerjanya seperti kita tahu bahwasanya di sini ada lilitan, ada bagaimana sebuah injektor bekerja. Ya, sebenarnya makna dari injektor kalau kita bahas di sini ya, tetap mengacu pada solenoid. Artinya di sini ada kemagnetan. Ketika terjadi kemagnetan, maka posisi dari plunger akan mengangkat. Nah, pada saat itu tekanan sudah tinggi karena di dalam pendistribusian bahan bakar, tekanan sudah maksimal masuk sehingga nanti plunger hanya butuh diangkat. Nah, besarnya atau berapa tarikan plunger ini tergantung nanti ECU menentukan berapa volt masuk kepada injektor. Ambil contoh, ketika ini need valve, ambil contohlah 4 cm atau 5 cm ya, atau 4 mili panjangnya. Gerakannya itu 5 mili. Kalau kita masukkan 5 volt, anggap saja 1 volt adalah mengangkat 1 mili. 2 volt, 2 mili. Sehingga kalau 5 volt full, berarti bahan bakar disuplai total, keluar ya full. Nah, inilah yang menjadikan bahwasanya injektor itu bekerja berdasarkan tegangan yang masuk dari ECU. ECU-nya dari mana? Berarti dari sensor-sensor. Nah, inilah sensor ECU adalah sensor utama pengeksekusi. Siapa saja yang akan diatur atau mengatur, ECU akan memerintahkan kepada solenoid membuka berapa ini. Contoh misalnya 1 volt, maka akan mengangkat 1 mili sehingga bahan bakar juga akan sedikit masuk ke dalam ruang bakar. Nah, inilah jadi proses dalam injektor adalah sebenarnya di sini adalah ada solenoid. Kalau mungkin adik-adik tahu bagaimana kerjanya solenoid di motor starter, ya sama, hampir sama. Ketika motor starter diberikan sebuah tegangan, maka dia masuk, narik sama dengan ini ya. Ketika solenoid diberi tegangan, maka plunger akan ketarik ke atas. Sehingga nanti bahan bakar turun. Nah, ini anggap saja sebagai keran. Yang warna kuning adalah bahan bakar, plunger, ya, siap. Jadi needle valve di sini, sehingga ketarik ke plunger. Jadi plunger beda dengan plunger yang ada di sistem solar. Kalau solar dorong, istilahnya ada ya. Yang zaman dulu solar itu dorong. Nah, sekarang kita disemprotkan, artinya disemprotkan itu bahan bakar sudah siap, tinggal kerannya yang akan dibuka atau plungernya ditarik melalui solenoid. Jadi fungsinya adalah menginjeksikan bahan bakar ke intake manifold sesuai perhitungan ECU dari kondisi sensor. Ya, nah ini juga ada sedikit menginjekkan bahan bakar ya. Harusnya bukan ke intake manifold ya. Nanti ini kan coba dilihat lagi. Ini pasti di ruang bakar. Yang kalau di intake manifold itu serasa nanti di karburator ya. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk adik-adik agar belajar dan belajar lagi. Untuk pertanyaan dan tugas nanti di lain waktu kita sambungkan kembali. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.